Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuksarun nasu yaumal qiyamati ala salasatin asnafin. Sinfu musatun wa sinfu rukbanun wa sinfu masatun ala wujuhim. Qila ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhim? Qala innal ladzi amsahum ala aqdamihim qadirun ayyum siyahum ala wujuhim, ama innahum yansiluna ala wujuhim min kulli hadabin wa sawkin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan semua nikmatnya, karunia, iman, Islam, ihsan, sehingga Allah memberikan kesempatan ketuk hati di dalam dada ini untuk kita belajar menelaah bersama kitab Durratun Nasihin ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita sebagai hamba Allah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terjunjukkan pada Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW yang kita harap-harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Kajian kehidupan dan motivasi kehidupan, episode sebelumnya kita membahas ada beberapa orang yang zalim, yang suka menganiaya, menyesal ketika datang hari akhir, menyesal ketika hidup di akhirat nanti. Diterangkan dalam surat firman Allah dalam surat Al-Ibrahim 44-45, di episode sebelumnya itu sudah dibahas. Kita lanjutkan di sini. Rasulullah telah bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Yuksarun nasu yaumal qiyamati ala salasatin asnafin. Sinfu musatun wa sinfu rukbanun wa sinfu musatun ala wujuhim. Qila ya Rasulullah, kaifa yamsuna ala wujuhim? Qala innal ladzi amsahum ala aqdamihim qadirun ayyum siyahum ala wujuhim, ama innahum yansiluna ala wujuhim min kulli hadabin wa sawkin. Yang artinya, di hari kiamat kelak manusia dikumpulkan tiga golongan, tiga kelompok asnafin. Kelompok berjalan kaki, kelompok menunggang, dan kelompok yang berjalan mukanya. Ditanya beliau, wahai ya Rasulullah, bagaimana berjalan dengan mukanya? Bagaimana mereka berjalan di atas mukanya? Jawab beliau, sesungguhnya zat yang menjalankan mereka di atas telapak kakinya adalah kuasa yang menjalankan mereka di atas mukanya, dan mereka lolos dari segala rintangan dan gangguan. Riwayat At-Tirmidzi. Adapun kelompok yang berjalan kaki adalah orang-orang mukmin yang berbuat dosa. Kelompok yang menunggang adalah orang-orang yang mukmin yang bertakwa, yang tidak pernah merasa ketakutan dan bersusah hati. Dan kelompok yang berjalan di atas mukanya adalah orang-orang kafir. Disebutkan dalam hadits qudsi, Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ala ibadi ala fala tadlimun. Yang artinya, wahai hambaku,
Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan atas hamba-hambaku. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Riwayat Tirmidzi. Artinya apa? Keadaan-keadaan di hari kiamat nanti, manusia itu digolongkan 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang berjalan kaki. Yang kedua adalah kelompok yang menunggang. Yang ketiga adalah kelompok yang berjalan. Kelompok yang berjalan mukanya, maksudnya adalah berjalan di atas mukanya. Kelompok yang berjalan kaki itu adalah kelompok orang-orang mukmin yang berbuat dosa. Jadi keadaan-keadaan di hari kiamat yang diriwayatkan oleh Mbah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang berjalan kaki itu adalah orang-orang mukmin. Ya, orang-orang mukmin. Di mana orang-orang mukmin ini adalah orang yang berbuat dosa. Orang mukmin tapi berbuat dosa, maka dia berjalan kaki. Kalau kita bayangkan, kalau kita berjalan kaki dari 10 kilo, 5 kilo, atau bahkan 15 kilo, atau bahkan 16 kilometer, itu susah payah. Sudah susah payah. Diterik matahari dan sebagainya, panas, susah payah. Makanya di sini monggo kita sebagai seorang mukmin janganlah berbuat dosa, biar nantinya di akhirat kelak keadaan kita tidak berjalan kaki. Maka menjadi seorang mukmin yang baik, monggo kita belajar bersama. Saya juga masih belajar bersama. Saya belajar menjadi orang mukmin yang baik. Bagaimana saya harus menata hati, bagaimana saya harus menata pikiran, bagaimana saya harus belajar santun kepada siapapun, di mana saya harus belajar santun kepada kedua orang tua, bagaimana saya harus belajar santun kepada orang-orang yang pernah menyakitiku. Belajar di sini bagaimana saya mendoakan kepada orang-orang yang menyakiti hatiku, perasaanku. Belajar di sini, kita belajar menjadi orang mukmin yang baik, menjadi orang mukmin yang tidak berdosa, supaya kita nantinya di keadaan di hari kiamat nanti kita tidak berjalan kaki. Bagaimana kita beribadah dengan baik, bagaimana kita menghormati dan menghargai tetangga, bagaimana kita melayani tamu yang ke rumah kita, bagaimana berbicara kita kepada anak kecil, santun kita kepada orang sesama kita, teman sebaya, orang yang lebih tua dari kita, bagaimana santun kita, sikap kita. Semuanya ada etikanya, semuanya ada aturannya. Di sini. Supaya apa? Kalau kita sudah takwa Allah, iman, Islam, ihsan yang kita lakukan, kita di akhirat nanti insya Allah tidak akan berjalan dengan kaki. Di keadaan di hari kiamat nanti insya Allah kita tidak berjalan dengan kaki. Inginnya kita sebagai hamba Allah adalah ketika di akhirat nanti kita dikelompokkan orang yang menunggang. Maksudnya gimana? Orang yang menunggang di sini adalah orang-orang mukmin yang bertakwa, yang tidak pernah merasa ketakutan, tidak pernah melakukan kesusahan, tidak pernah bersusah hati. Jadi seorang mukmin yang takwa kepada Allah, seorang mukmin yang tidak merasa susah dan takut, seorang mukmin yang tidak merasa susah hati. Walaupun sudah jelas di firman Allah bahwa manusia itu sangat takut, wal ju'i, lapar dan sebagainya, takut sedih dan sebagainya. Namun ketika kita bertakwa kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena segala kekuatan itu berasal dari Allah, milik Allah. Belajar di sini, belajar, karena apa? Semua yang ada di dunia, lillahi ma fis samawati wal ardi, itu adalah milik Allah.
Maka kita jangan khawatir, jangan takut, jangan susah hati. Dan kita lanjutkan dengan takwa Allah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah, bentuknya apapun kita jaga larangan Allah. Kalau kita bicara larangan Allah secara fisik mungkin kelihatan, kita menghasut, dengki, iri, kan kelihatan. Berbicara tidak sopan pada orang lain, kelihatan. Berbicara sebagainya, kelihatan sebagainya. Hal-hal yang kelihatan saja. Menjadi manusia yang mudah bersosial, menjadi manusia bisa bergaul kepada siapapun untuk menebar kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Jadi kelompok yang menunggang adalah orang mukmin yang bertakwa, yang tidak pernah merasa ketakutan dan bersusah hati. Kenapa harus bersusah hati? Karena Allah sudah memberikan kita luar biasa ya, apa yang kita alami ini. Apa yang kita rasakan sudah luar biasa. Allah memberikan. Kita diberi hidung, diberi mata, diberi mulut, diberi anggota tubuh yang sempurna. Sudah menikmatnya luar biasa. Diberi keluarga yang sakin mawadah, anak-anak yang sehat, sudah luar biasa. Diberi harta benda yang kecukupan untuk kita sehari-hari, sudah luar biasa. Sangat luar biasa. Itu adalah karunia dan nikmat Allah. Maka kita patut mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah kepada Allah. Tansa Allah akan nambahi apa yang kamu syukuri, apa yang kamu rasakan. Wala in kafartum, jika kamu kafir, jika kamu tidak mensyukurinya, maka akan ada azab yang pedih. Entah di situ kenikmatannya dikurangi, entah di situ rezekinya dikurangi, karena kurangnya bersyukur. Dan syukur itu gak cuma dengan kita alhamdulillah, gak cuma kita subhanallah walhamdulillah, tidak. Syukur itu dilakukan dengan kita perbuatan-perbuatan yang baik, pelaksanaan kehidupan sehari-hari dengan baik, melakukan kebajikan-kebajikan dengan baik, tugas-tugas hamba Allah, tugas-tugas kita sebagai hamba Allah dilakukan dengan baik, beribadah dengan baik, bergaul dengan baik, bersosial dengan baik, menghargai dan menghormati samaan Adam, tidak memilih satu A, satu B, tidak memilih seorang A, seorang B, tidak, semuanya hamba Allah. Monggo kita belajar seperti itu. Saya juga masih belajar. Yang ketiga adalah orang yang berjalan di mukanya. Di atas muka adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir artinya adalah dalam hadits qudsi dikatakan bahwa orang-orang sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan hamba-hambaku, maka janganlah kalian berbuat zalim. Jadi berbuat zalim. Zalim itu apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Itu zalim. Etika kita terhadap orang yang lebih tua dengan kita, jangan dibuat kalimat kata seperti kita bercanda dengan anak-anak kecil, dengan teman sebaya, jangan. Itu zalim namanya. Jadi kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana kita santun kepada anak kecil, bagaimana kita santun kepada teman sebaya, bagaimana kita santun kepada orang yang lebih dewasa, bagaimana kita santun kepada orang yang tua. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho-Nya, mudah-mudahan Allah memberikan syafaatnya kanjeng Nabi untuk kita, sehingga kita dapat menjadi di keadaan-keadaan hari kiamat nanti menjadi orang yang berjalan, orang-orang yang menunggang. Bukan orang berjalan, tapi orang yang menunggang. Artinya adalah orang-orang yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah, yang tidak pernah merasa ketakutan, berusaha hati. Amin. Ya, mudah-mudahan kita dikelompokkan orang-orang kelompok yang menunggang. Ketika dikumpulkan di akhirat kelak, ketika dikumpulkan keadaan-keadaan di hari kiamat nanti.
Orang-orang mukmin yang bertakwa, yang tidak pernah merasa ketakutan dan berusaha hati. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba Allah, orang-orang mukmin, mukmin yang sangat soleh, mukmin yang bisa berbuat kebajikan, mukmin yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.